Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami minta pengurapan dari Tuhan, bimbingan daripadamu ya Bapa, pertolongan daripadamu. Biarlah Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu ini kepada kami, supaya iman kami bertumbuh, berakar, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam alaikum, BCM Ahmadiyah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita masih karya agung Roh Kudus bagian kedua, menurut kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-12, pasal 8, pasal 10, dan pasal yang ke-19. Sebuah pendekatan tematik integratif, memahami dan mengalami karya agung Roh Kudus secara holistik dan signifikansinya bagi kita yang percaya pada masa kini. Saudara, dalam kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, Pentakosta digambarkan sebagai kisah sejarah penebusan. Konstruksi penafsirannya tidak boleh hanya secara eksistensial dan juga pneumatologis, tetapi juga harus secara eskatologis dan kristologis serta secara holistik sebagai karya agung Allah Tritunggal. Nah, pokok bahasan kita yang pertama saat ini ialah pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta atau Shavuot di Yerusalem. Tujuan dari Allah Tritunggal menyatakan dirinya melalui pencurahan Roh Kudus ini, saudara, adalah menghadirkan umat percaya sebagai jemaat Kristus, yaitu gerejanya di tengah-tengah dunia dan menjadi saksinya. Kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Menerima kuasa dan menjadi saksi. Jadi artinya menghadirkan jemaat Kristus, yaitu gerejanya di dunia ini, untuk menjadi saksinya yang penuh dengan kuasa. Penyataan Allah Tritunggal ini dengan rohnya pada hari Pentakosta ini mengingatkan kita akan peristiwa penciptaan alam semesta yang saat itu dalam kondisi tohu wabohu atau kacau balau tanpa bentuk. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di tengah-tengah kekacauan dan daya destruktif ini, roh Allah itu dikatakan hadir untuk menciptakan realitas kehidupan baru dan keteraturan. Demikian pula dalam peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-12 ini, ketika di Yerusalem Allah menciptakan kehidupan di era baru di tengah-tengah kekacauan melalui jemaat Kristus. Saudara-saudara, salah satu sumber kekacauan dalam kehidupan manusia disebutkan di dalam kisah pembangunan Menara Babel. Kejadian 11 ayat 4 mengatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, problem utama yang hendak diketengahkan Alkitab dalam Kejadian pasal 11 ayat 4 ini bukanlah pembangunan fisik berupa Menara Babel yang puncaknya sampai ke langit dikatakan, tetapi motif utama dalam pembangunan Menara Babel yang bertujuan mencari nama dan jangan terserak ke seluruh bumi, itu yang jadi masalahnya. Mari kita lihat yang pertama, makna mencari nama adalah mencari popularitas, pemujaan diri, dan memperoleh sanjungan. Karena itu makna mencari nama adalah sebuah upaya untuk mengilahkan diri dengan menyingkirkan keilahian dan kedaulatan Allah. Dengan pemujaan diri manusia supaya manusia itu menjadi pengganti dari posisi Allah sebagai penguasa dan penyelamat. Yang kedua, makna jangan terserak seluruh bumi merupakan satu upaya manusia agar tercipta suatu kesatuan yang sifatnya geografis sehingga terjadi keseragaman. Apabila manusia terserak, maka mereka akan membentuk keberagaman secara budaya, adat istiadat, keyakinan, dan etnis sesuai dengan wilayah yang mereka tempati.
Nah, dalam konteks ini, aspek pemujaan diri itu berkorelasi dengan sikap penyeragaman, sehingga menjadi sebuah komunitas yang eksklusif anti relasi yang dialogis. Komunitas yang eksklusif anti relasi yang dialogis tersebut kelak yang menjadi sumber kekacauan, malapetaka dalam kehidupan manusia secara kodrati yang senantiasa beragam dan unik. Sebaliknya, peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-11 ini merupakan peristiwa penyataan Allah mempersatukan umat manusia dari berbagai etnis, budaya, adat istiadat, kepercayaan, bahasa, sehingga tidak ada yang teralienasi atau terasingkan. Melalui pencurahan Roh Kudus dalam perayaan Shavuot atau Pentakosta, berbagai latar belakang etnis dari Partia, dikatakan ayat 11-11, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Mereka ini walaupun dari berbagai macam latar belakang ini dapat memahami berita firman oleh peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Masing-masing identitas dan keunikan berbagai etnis tersebut tidak melebur menjadi satu. Mereka tetap memiliki identitas diri sebagai orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan lain-lainnya. Tetapi perbedaan, keberagaman, dan keunikan mereka masing-masing tidak menghalangi mereka untuk menjalin komunikasi dan relasi yang penuh kasih. Dikatakan di ayat 11 seperti ini, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi orang-orang dari berbagai macam latar belakang ini pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, pada peristiwa Pentakosta ini, mereka ini mendengar. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini tadi berkata-kata dengan bahasa mereka masing-masing, dengan bahasa-bahasa yang lain yang dikenal dalam istilah senolali. Saudara-saudara, dengan perkataan lain, pada saat pencurahan Roh Kudus, esensi bahasa ibu mereka tidak berubah, tetapi mereka juga mampu berkomunikasi dan mendengar makna firman yang sama. Artinya, karya agung Roh Kudus tidak meniadakan esensi perbedaan dan keberagaman, namun menciptakan jalinan komunikasi di tengah-tengah realitas perbedaan dan keberagaman tersebut. Saudara, inilah yang kurang mendapat perhatian oleh kita sebagai gereja Kristus pada peristiwa Pentakosta pada masa kini. Pada peristiwa bagaimana Roh Kudus itu telah dicurahkan itu, hal ini kurang mendapat perhatian dari kita. Nah, fokus utama peristiwa Pentakosta adalah berita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah Tritunggal dalam karya agung penebusan Kristus. Melalui pencurahan Roh Kudus ini, umat Tuhan dimampukan untuk memuliakan Allah dalam kehidupan bersama dan sesama. Jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, mereka dimampukan untuk memuliakan Allah. Ini merupakan memuliakan Allah dalam kehidupan bersama dan sesama mereka. Kebalikannya, kejadian di Menara Babel, kejadian 11 ayat 1-9, merupakan antusias mereka mencari nama bagi diri mereka sendiri sebagai upaya untuk melawan Allah. Sedangkan karya Roh Kudus pada hakikatnya menghargai, merawat bahasa ibu setiap etnis, namun pada saat yang sama membebaskan umatnya dari belenggu eksklusivisme etnis dan penghalang komunikasi sehingga terjalin jembatan relasional.
Sebab tanpa pencurahan Roh Kudus, identitas dan keunikan bahasa ibu setiap etnis kita akan menjadi penghalang dan tembok pemisah, sehingga setiap pihak dalam kehidupannya akan membangun benteng pertahanannya masing-masing. Saudara-saudara, dengan karya agung Roh Kudus, setiap pihak dimampukan untuk keluar dari benteng pertahanannya masing-masing dan membentuk komunitas dengan bahasa kasih Kristus. Komunitas yang dibentuk dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus bukanlah dunia seperti yang kita hari ini perhatikan pada umumnya, tetapi jemaat, yaitu gereja Kristus. Karena itu seharusnya gereja merupakan media komunitas Kristus untuk menghadirkan keberagamaan dan kebersamaan kasih Kristus itu. Saudara-saudara, pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem utamanya adalah menghadirkan eirene, yaitu damai sejahtera dan keselamatan yang telah dikerjakan dalam karya Kristus. Kalau kita bandingkan dalam Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi tidak ada lagi ketakutan. Oleh karena apa? Karena Roh Kudus itu hadir. Sehingga oleh roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, mari kita akan masuk kepada pokok bahasan yang kedua. Bagaimana dengan turunnya Roh Kudus di Kaisarea, Samaria, dan Efesus? Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 8, 14-17, Kisah Rasul 10 ayat 44-48, Kisah Rasul 19 ayat 5-6. Nah, di antara ketiga peristiwa ini, setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, yang paling mencolok adalah peristiwa yang terjadi di rumah Kornelius. Karena istilah-istilah yang digunakan di dalamnya juga digunakan dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Misalnya, di situ kata pencurahan, Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18 dan 33, itu juga ada di pasal 10 ayat 45. Misalnya baptisan, Kisah Rasul 1 ayat 5, itu ada di dalam Kisah Rasul 11 ayat 16. Dan dikata karunia dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, itu ada di dalam pasal 11 ayat yang ke-17. Dan fenomena berbahasa roh juga terjadi lagi di sini. Kisah Rasul 2 ayat 4, itu peristiwa bahasa roh. Kemudian Kisah Rasul 10 ayat 6, peristiwa itu terjadi. Nah, bagaimana Petrus mempertanggungjawabkan peristiwa yang cukup menonjol ini? Saudara-saudara, Petrus dalam penjelasannya melihat bahwa ada kesamaan antara kedua peristiwa hari Pentakosta di Yerusalem dengan peristiwa di keluarga Kornelius. Mari kita baca pasal 11 ayat 15 sampai 17. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita waktu kita mulai percaya kepada Yesus. Sudah perhatikan di sini pengertian Petrus terhadap kejadian ini sejalan dengan Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-8, di mana turunnya Roh Kudus kepada seisi rumah Kornelius menandai tersebarnya Injil ke daerah orang non-Yahudi. Dan ini ditegaskan oleh gereja Yerusalem ketika mereka mendengar hal ini, mereka tidak lagi berkeberatan dan memuji Tuhan. Katanya, Kisah Rasul 11 ayat 18 berkata, jadi Allah juga mengaruniakan pertobatan kepada orang non-Yahudi. Kita melihat bahwa ada dua dimensi dari peristiwa Sabaoth atau Pentakosta, yaitu sejarah penebusan dan pengalaman pribadi. Yang pertama, penebusan hanya terjadi satu kali dan tidak terulang.
Sedangkan yang kedua adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini merupakan karya agung Roh Kudus yang terus-menerus terjadi sampai sekarang ini secara holistik. Saudara-saudara, bagi Paulus, dalam pengalaman normal di dunia non-Yahudi, realita interaksi dengan Roh Kudus ini diterima tidak terpisah dari iman kepada Kristus. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi amat jelas bahwa, saudara-saudara, Paulus memandang realita interaksi dengan Roh Kudus ini diterima tidak terpisah dari iman kepada Kristus Yesus. Nah, signifikansinya bagi kita ialah tidak ada cara lain untuk bisa menerima Roh Kudus kecuali melalui iman kepada Kristus. Bagaimana terjadinya dan apa implikasinya secara holistik merupakan pengalaman yang berbeda bagi setiap orang percaya. Saya ulangi bahwa tidak ada cara lain untuk menerima Roh Kudus kecuali melalui iman kepada Kristus. Bagaimana terjadinya atas setiap orang dan bagaimana implikasinya secara holistik merupakan topik pengalaman yang berbeda pada setiap orang percaya. Mari saudara-saudara, saat ini kita minta dengan iman, dengan percaya kepada Kristus, kita minta supaya Roh Kudus itu senantiasa memenuhi kita. Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus memampukan kita, supaya di dalam hidup kita Roh Kudus memasuki pengalaman-pengalaman kita, agar kita dapat memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami oleh iman kepada Kristus. Roh Kudus memperlengkapi kami, Roh Kudus menopang kami, menghibur, menolong, mengajar, membimbing kami, supaya kami dapat memuliakan Allah, menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.